Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSI PMM CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMAK CTP, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, dan selaku dosen pembimbing magang. Dan yang terhormat kepada Bapak Zulkifli SE, selaku pembimbing lapangan. Perkenalkan, nama saya Melshalina Fadilah Purnama dengan NPM 41224231200348. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang selama 66 hari dengan judul Prosedur Sistem Informasi Akuntansi untuk Pengajuan Pengurangan Pensiunan Pajak Bumi dan Bangunan di UPTD PPD Bapenda Wilayah Bandung Tengah. Di sini ada daftar isi. Yang akan saya bahas itu ada 6. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada kajian pustaka, yang ketiga ada profil perusahaan dan aktivitas magang, yang keempat itu pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran, dan yang keenam yaitu refleksi diri serta dokumentasi saat magang. Langsung saja ke pemaparan materi yang pertama yaitu latar belakang. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda berperan penting dalam pengelolaan pendapatan daerah, termasuk pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, atau disingkat menjadi PBB-P2. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan pengurangan pajak, yang dikelola oleh UPTD PPD Bapenda Wilayah Bandung Tengah. Dalam era digital, Sistem Informasi Akuntansi atau SIA sangat penting untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan. Penerapan SIA yang efektif dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan pajak. Salah satunya itu termasuk pengajuan pengurangan pajak bumi dan bangunan bagi pensiunan. Materi selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama ada pengertian prosedur. Dalam Kamus Manajemen, prosedur berarti tata cara melakukan pekerjaan yang telah dirumuskan dan diwajibkan. Biasanya, prosedur meliputi bagaimana, bila mana, dan oleh siapa tugas harus diselesaikan. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi. Menurut Chris Miyaji tahun 2010, SIA adalah suatu sistem yang memproses data dan transaksi, serta dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis. Selanjutnya, pengertian pajak. Menurut Dwi Sunar Prasetyono, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai bentuk pengabdian dan peran masyarakat dalam mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Selanjutnya ada pengertian pajak bumi dan bangunan. Menurut Perwal Kota Bandung nomor 21 tahun 2025 tentang petunjuk teknis dan tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan, perkotaan dan perdesaan, menyatakan bahwa PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang maupun badan. Selanjutnya, perbedaan subjek dan objek pajak bumi dan bangunan. Untuk subjek PBB yaitu siapa yang membayar pajak, baik orang ataupun badan. Sedangkan untuk objek PBB yaitu apa yang dikenakan pajak, baik bumi ataupun bangunan. Adapun dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Menurut pasal 6 ayat 1 dan pasal 79 yang mengatur dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan yang berkaitan dengan NJOP, yaitu nilai jual objek pajak, yang artinya harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli. Untuk ketentuan pengurangan PBB bagi pensiunan, menurut Perwal Kota Bandung tahun 2025, wali kota dapat memberikan pengurangan pajak bagi pensiunan, baik pejabat negara, PNS, TNI atau Polri, BUMN, BUMD, termasuk pasangan atau janda atau duda dengan besaran
Yang pertama itu 40% dari pajak terhutang untuk PNS golongan 1 dan 2, TNI atau Polri yang berpangkat Tamtama dan Bintara. Sedangkan untuk 25% dari pajak terhutang itu pejabat negara, PNS golongan 3 dan 4, TNI atau Polri berpangkat perwira, serta BUMN atau BUMD. Materi yang ketiga yaitu profil perusahaan dan aktivitas magang. Profil perusahaan. Di sini ada logo perusahaannya teman-teman, Bapenda Kota Bandung. Nama perusahaannya itu UPTD PPD Bapenda Wilayah Bandung Tengah. Beralamat di Jalan Cianjur nomor 34, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintah di bidang pendapatan asli daerah atau PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lainnya. Untuk visinya yaitu profesional dalam pengelolaan pendapatan daerah, prima dalam pelayanan menuju kota jasa yang bermartabat. Sedangkan untuk misinya, yaitu meningkatkan kualitas dan mendayagunakan aparatur, menjadikan pajak daerah sebagai penopang pembangunan dan lainnya. Berikutnya ada struktur organisasi UPTD PPD Bapenda Wilayah Bandung Tengah. Ada Kepala UPT sekaligus Kepala Subbagian Tata Usaha, yaitu Bapak Zulkifli SE. Di bawah kepemimpinannya terdapat beberapa kecamatan yang menjadi wilayah kerja UPT Tengah, di mana setiap kecamatannya itu dipimpin oleh kepala kecamatannya masing-masing. Yang pertama itu ada Kecamatan Batu Nunggal yang dipimpin oleh Bapak Nandang yang membawahi 8 kelurahan. Yang kedua ada Kecamatan Antapani yang dipimpin oleh Bapak Agus dengan membawahi 4 kelurahan. Yang ketiga ada Kecamatan Regol yang dipimpin oleh Bapak Rahayu Joko dengan membawahi 7 kelurahan. Yang keempat ada Kecamatan Lengkong yang dipimpin oleh Bapak Yaris Riyadi yang membawahi 7 kelurahan. Yang kelima ada Kecamatan Kiara Condong yang dipimpin oleh Bapak Tresna dan Bapak Suyatno dengan membawahi 6 kelurahan. Dan yang keenam ada Kecamatan Bandung Kidul yang dipimpin oleh Bapak Yosi dengan membawahi 4 kelurahan. Dan juga ada Bapak Tatang sebagai admin. Nah, berikutnya ada aktivitas magang. Pelaksanaan magang dilakukan selama 66 hari mulai dari tanggal 3 Maret 2025 sampai 30 Juni 2025. Kegiatan magang dilaksanakan di UPTD PPD Bapenda Wilayah Bandung Tengah. Untuk pelaksanaan jam kerjanya yaitu mulai dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 8 pagi hingga 3 sore. Kegiatan yang saya laksanakan selama magang, yang pertama itu ada pelayanan di Mall Pelayanan Publik atau MPP. Di sini itu memberikan informasi atau konsultasi mengenai pajak bumi dan bangunan, serta melakukan pengecekan ataupun pencetakan yang biasa disebut print out untuk rincian pembayaran dan rincian piutang. Yang kedua ada pelayanan validasi berkas wajib pajak. Di sini tuh kegiatannya sama, seperti di Mall Pelayanan Publik memberikan informasi dan konsultasi. Tetapi bedanya di pelayanan validasi itu melakukan pemeriksaan berkas-berkas pengajuan dari wajib pajak, seperti pengurangan, mutasi, keberatan, pembetulan SPPT PBB, dan lainnya. Kegiatan yang ketiga yaitu pelayanan di input data. Di sini itu melakukan penginputan data dari permohonan pengajuan-pengajuan dari wajib pajak. Salah satunya itu seperti pengurangan PBB bagi pensiunan dengan menggunakan aplikasi EPBB. Dan juga dapat mengecek dan print out rincian pembayaran serta rincian piutang. Kegiatan yang keempat yaitu pencatatan tanda terima SKPD PAT atau pajak air tanah dengan mencatat atau menulis tanda terima SKPD PAT dengan menuliskan nama, alamat, nilai pajak sesuai dengan perusahaan tersebut. Kegiatan yang kelima yaitu pelayanan operasi terpadu atau OPDU. OPDU ini adalah bentuk pelayanan yang dilakukan oleh UPT Tengah seperti pelayanan pengajuan berkas PBB serta pembayaran PBB yang diadakan di luar kantor atau lapangan. Selama saya magang, saya mengikuti OPDU ini di Kecamatan Antapani, Kiara Condong, dan Bandung Kidul. Untuk kegiatan yang kelima yaitu pelayanan pemilahan dan pendistribusian SPPT PBB. Di sini itu saya melakukan pemilahan dan pengelompokan SPPT PBB tahun 2025 yang disesuaikan berdasarkan kecamatan, kelurahan, RW, dan RT. Dan selanjutnya melaksanakan pendistribusian SPPT PBB ke setiap kecamatan. Di foto ini saya menjadi pendamping Bapak ASN dalam pendistribusian SPPT PBB ke Kecamatan Batu Nunggal. Materi yang keempat yaitu pembahasan.
Pengajuan pengurangan pensiunan pajak bumi dan bangunan merupakan proses permohonan yang diajukan oleh wajib pajak pensiunan seperti PNS, pejabat negara, TNI atau Polri, BUMN, BUMD untuk mendapatkan pengurangan PBB atas objek yang dimilikinya. Pengajuan ini bertujuan untuk meringankan beban pajak bagi pensiunan. Berdasarkan Perawal Kota Bandung nomor 21 tahun 2025 tentang petunjuk teknis dan tata cara pemungutan PBB perkotaan dan pedesaan, adapun persyaratan pemohonan pengurangan PBB oleh wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 huruf A, huruf E, huruf F, huruf G, dan huruf H dilampiri dengan di sini ada persyaratannya khusus bagi pensiunan. Yang pertama itu ada fotokopi SPPT tahun diajukan. Kalau misalkan tahun sekarang berarti tahun 2025. Yang kedua ada fotokopi tanda lunas PBB tahun sebelumnya. Yang ketiga itu ada fotokopi KTP dan KK. Yang keempat itu karena ini khusus pensiunan, harus melampirkan surat keputusan pensiun atau purnawirawan atau warakawuri. Karena dengan SK tersebut dapat menentukan persentase untuk pengurangan PBB tersebut. Berikut adalah prosedur sistem informasi akuntansi untuk pengajuan pengurangan pensiunan pajak bumi dan bangunan. Di sini sudah ada flowchart-nya, dimulai dari wajib pajak datang dengan membawa berkas persyaratan ke UPT Tengah. Di UPT Tengah, berkas tersebut akan diperiksa di bagian pelayanan validasi. Jika berkas tersebut sudah lengkap, maka akan diberi cap dan ditandatangan oleh petugas. Berkas yang sudah lengkap akan langsung diinput ke dalam sistem EPBB, sedangkan berkas yang belum lengkap akan dikembalikan kepada wajib pajak. Berkas yang sudah diinput akan menghasilkan resi. Resi tersebut akan diberikan kepada wajib pajak sebagai bukti bahwa berkas pengajuan sudah diajukan. Setelah dilakukan penginputan, berkas tersebut akan direkapitulasi dengan menggunakan Microsoft Excel. Setelah itu, UPT Tengah akan mengeluarkan nota dinas untuk dikirimkan ke Bapenda Pusat bersama berkas-berkas pengajuan. Berkas yang sudah ada di Bapenda Pusat akan diperiksa kembali oleh petugas di sana. Jika sudah disetujui, maka pihak pusat akan membuat surat keputusan untuk pengurangan tersebut. Surat keputusan untuk pengurangan akan dikirimkan ke wajib pajak sesuai dengan alamat objek pajak masing-masing melalui kantor pos. Jika wajib pajak sudah menerima surat keputusan pengurangan, maka pengajuan tersebut sudah selesai. Selanjutnya, ada identifikasi dan analisis permasalahan di UPTD PPD Bapenda Wilayah Bandung Tengah. Yang pertama itu kurangnya efisiensi waktu pelayanan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia karena sudah banyak ASN yang sudah memasuki masa pensiun dan sering terjadinya error pada sistem informasi akuntansi yaitu EPBB saat penginputan berkas. Yang kedua itu masalah diakurasi data pensiunan. Hal ini disebabkan karena beberapa wajib pajak salah membawa berkas, seperti membawa karib yang seharusnya itu membawa SK pensiun. Hal ini dapat mempersulit verifikasi dan penentuan persentase untuk pengurangan dan berkas yang tidak lengkap dapat menghambat pemrosesan data. Yang ketiga yaitu kurangnya kemudahan dalam akses informasi. Hal ini disebabkan karena sosialisasi mengenai prosedur pelaporan pengajuan pengurangan pajak itu kurang optimal disampaikan oleh pihak kecamatan atau RT ataupun RW. Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman wajib pajak, khususnya pensiunan mengenai hak-hak mereka atas pengurangan pajak bumi dan bangunan. Yang kelima itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, UPTD PPD Bapenda Wilayah Bandung Tengah merupakan unit pelaksana teknis dinas pada Badan Pendapatan Daerah yang dibentuk bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. UPT ini memiliki tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintah di bidang PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah, dan lainnya. Selama saya melakukan magang di UPT Tengah, kegiatan magang yang dilakukan oleh saya yaitu pelayanan di MPP, validasi berkas, penginputan data melalui aplikasi EPBB, pencatatan SKPD PAT, mengikuti OPDU, serta pemilahan dan pendistribusian SPPT PBB tahun 2025. Permasalahan yang saya temui yaitu kurangnya efisiensi waktu pelayanan, akurasi data pensiunan, dan juga kurangnya kemudahan dalam akses informasi.
Berikutnya ada saran. Saran yang pertama yaitu bagi perusahaan, dapat mengoptimalkan penyampaian informasi prosedur, persyaratan dan jadwal layanan melalui berbagai saluran agar mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Meningkatkan fasilitas peralatan seperti komputer dan printer untuk mempercepat, mempermudah proses layanan dan mengurangi kesalahan, serta menyediakan fasilitas toilet khusus bagi wajib pajak. Yang kedua, bagi universitas, dapat memberikan penjelasan dan pembekalan lengkap tentang prosedur, persyaratan, dan jadwal magang kepada mahasiswa. Memperkuat koordinasi dengan perusahaan agar program magang sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran, serta dapat memperluas kerjasama dengan berbagai perusahaan dan instansi untuk memudahkan mahasiswa mendapatkan kesempatan magang. Yang keenam, yaitu ada refleksi diri dan dokumentasi magang. Selama 66 hari magang di UPT Tengah, saya mendapatkan ilmu, pengalaman baru dan meningkatkan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. Saya juga dapat mengasah kemampuan beradaptasi dan berbicara dengan wajib pajak, serta mendapatkan pembelajaran, pengetahuan yang sebelumnya belum dimiliki, dan meningkatkan keterampilan dalam mengoperasikan beberapa aplikasi yang digunakan selama magang. Berikut ada dokumentasi magang, yaitu ada beberapa foto-foto saat saya melaksanakan magang, mulai dari apel pagi, ada di pelayanan validasi, pelayanan input, ada saat obdu, dan lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.